Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan prinsip usability dan aksesibilitas sebagai tugas UTS mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya lebih lengkap terlebih dahulu. Saya adalah mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang. Ini adalah sebuah tugas UTS mata kuliah interaksi manusia dan komputer, gabungan seru antara teknologi dan cara berinteraksi dengannya. Yuk jelajahi dunia MK bareng-bareng. Tujuan pembelajaran kalian adalah yang pertama adalah menjelaskan definisi serta urgensi prinsip usability dan aksesibilitas dalam konteks interaksi manusia dan komputer. Yang kedua, mengidentifikasi komponen utama dari usability dan aksesibilitas dalam perancangan antarmuka pengguna. Yang ketiga, menganalisa penerapan prinsip-prinsip tersebut pada sistem atau aplikasi digital. Yang keempat, meningkatkan pemahaman terhadap pentingnya desain sistem yang ramah pengguna dan inklusif bagi seluruh kalangan. Nah, apa sih itu usability dan aksesibilitas? Pertama, usability. Usability adalah sejauh mana suatu sistem itu mudah dan efektif digunakan oleh pengguna. Artinya, apakah pengguna bisa dengan cepat memahami cara kerja sistem, menyelesaikan tugas mereka tanpa kebingungan, dan merasa nyaman saat menggunakannya. Yang kedua adalah aksesibilitas. Ini adalah kemampuan sistem untuk dapat diakses oleh semua orang, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan atau disabilitas. Contohnya, sistem yang menyediakan fitur pembaca layar, teks alternatif pada gambar, atau navigasi dengan keyword. Prinsip-prinsip usability. Kita ini materi pertamanya, prinsip usability. Definisi usability itu sendiri apa sih? Usability itu sendiri adalah seberapa mudah, efektif, dan menyenangkannya sebuah sistem digunakan oleh pengguna. Untuk mencapai tujuan mereka dalam konteks ini, usability mencakup kemudahan dalam mempelajari sistem, kemudahan dalam menggunakannya, dan tingkat kepuasan pengguna saat berinteraksi dengan sistem tersebut. Di slide selanjutnya, penentu keberhasilan sistem. Kita akan membahas 3 karakteristik penting dari sistem yang baik, yaitu useful, usable, dan user. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang useful. Useful atau berguna ini artinya sistem harus memiliki fungsi yang benar-benar dibutuhkan atau diinginkan oleh pengguna. Kalau sistemnya tidak sesuai kebutuhan, maka pengguna tidak akan tertarik menggunakannya, meskipun tampilannya bagus sekalipun loh ya. Yang kedua adalah usable atau dapat digunakan. Ini berarti sistem harus mudah dioperasikan. Pengguna tidak perlu bingung saat mencoba pertama kali, dan mereka bisa menyelesaikan tugasnya tanpa kesulitan. Yang ketiga dan yang terakhir adalah used atau digunakan. Sistem harus cukup menarik dan menyenangkan sehingga pengguna termotivasi untuk terus menggunakannya. Ya, bisa karena tampilannya menarik, proses menyenangkan, atau fitur-fiturnya yang bermanfaat. Oke, untuk di slide selanjutnya. Nah, aspek-aspek usability atau kegunaan dalam desain antarmuka atau sistem. Berikut ini adalah 5 komponen utama dalam menilai usability atau tingkatan ketergunaan suatu sistem. Komponen-komponen ini membantu kita memahami seberapa baik pengalaman pengguna saat berinteraksi dengan desain atau sistem yang kita buat. Seperti diagram yang sudah saya buatkan ini, kita langsung saja.
Tadi di slide sebelumnya ada 5 diagram sebuah sistem. Yang pertama adalah satisfaction atau kepuasan. Ini mengukur seberapa menyenangkannya pengalaman pengguna saat menggunakan sistem. Semakin nyaman dan senang pengguna saat berinteraksi, maka semakin baik tingkatannya. Yang kedua, learnability. Seberapa mudah bagi pengguna menyelesaikan tugas dasar saat pertama kali menggunakan desain. Sistem yang baik itu harus bisa langsung dipahami tanpa perlu banyak penjelasan. Itu learnability atau kemudahan yang dipelajari dari sebuah sistem usability. Dan yang ketiga adalah efisiensi. Setelah pengguna memahami desain, seberapa cepat mereka bisa menyelesaikan tugas. Nah, di sini jawabannya adalah setelah pengguna terbiasa, seberapa cepat mereka bisa menyelesaikan tugas menggunakan sistem tersebut. Sistem yang efisien memungkinkan pengguna bekerja lebih cepat dan produktif. Jadi jika sebuah sistem tersebut itu bisa meningkatkan produktivitas kita dan penggunaan cara kerja yang lebih cepat, maka itu learnable efisiensi, berarti itu sistemnya maksudnya itu efisien gitu. Yang keempat adalah memorable. Jika pengguna kembali setelah lama tidak menggunakan desain, seberapa mudah mereka bisa menggunakannya. Nah, memorable sendiri ini maksudnya gimana sih? Dari pertanyaan yang saya berikan ini, sistem itu adalah yang mudah diingat, membuat pengguna tidak perlu belajar ulang. Dan yang kelima adalah error. Berapa banyak kesalahan yang dibuat pengguna, seberapa parah kesalahan itu, dan seberapa mudah mereka menyelesaikannya. Nah, sebuah sistem, waktu kita menggunakannya, pasti kita sering error juga kan? Nah, di sini sistem yang baik harus meminimalkan kesalahan dan mudah dikoreksi. Selanjutnya, apakah desain tersebut melakukan apa yang dibutuhkan user? Dari diagram yang sebelumnya, dari kelima pertanyaan itu, kuncinya sebenarnya ada di utilitasnya. Kenapa bisa begitu? Yang pertama, saya akan menjelaskan utilitas itu apa sih? Nah, utilitas itu sendiri adalah kemampuan sistem dalam menyediakan fungsi yang dibutuhkan oleh pengguna. Jadi, meskipun sistemnya mudah digunakan atau tampak menarik, jika tidak memiliki fitur yang dibutuhkan, maka sistem tersebut tetap tidak bermanfaat bagi pengguna. Jadi, usability dan utilitas itu sama pentingnya dan sama-sama menentukan apakah desain tersebut berguna. Tidak masalah bahwa desain tersebut mudah, tetapi kalau semisal tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan, itu juga tidak baik juga. Nah, untuk slide selanjutnya adalah cara meningkatkan usability. Uji formatif. Yang pertama adalah dilakukan selama proses desain. Tujuannya adalah menemukan dan perbaikan masalah dalam usability sebuah sistem. Yang kedua adalah bersifat eksploratif dan interaktif. Saya akan memberi contoh tes kecil dengan 5 user. Nah, nanti si 5 user ini disuruh untuk mengevaluasi sistem yang sudah kita buat itu. Nah, dari kelima user itu nanti kita akan memintai sebuah keterangan gimana sih sistem kita yang sudah kita buat. Kalau sudah, bila ada kesalahan atau tambahan, maka kita akan merevisi ulangnya kembali. Yang ketiga adalah fokus pada observasi langsung. Jadi kita harus observasi langsung terhadap
dunia nyatanya, apa sih yang dibutuhkan, apa sih yang diinginkan gitu. Jadi observasi langsung itu sangat penting dalam uji formatif. Nah, saya akan menjelaskan uji summatif. Yang pertama adalah dilakukan setelah desain final. Tujuannya adalah evaluasi efektivitas dan efisien. Nah, di sini kenapa dilakukan uji final, desain final? Yang pertama, ketika kita meluncurkan sebuah aplikasi, nah, nggak mungkin kan kita langsung bikin terus kita langsung meluncurkan gitu, takutnya ada bug atau kurang cocok dan lain-lain. Maka desain final ini sangat penting karena ini menentukan aplikasi kita selanjutnya. Yang kedua adalah bersifat evaluatif dan kuantitatif. Contohnya tes akhir untuk mengukur keberhasilan tugas. Nah, jadi pasti ada yang namanya tes akhir. Tes akhir ini adalah tujuannya untuk menentukan aplikasi atau sistem kita itu benar-benar layak nggak untuk dipakai semua orang, berguna nggak dipakai untuk semua orang. Nah, yang ketiga adalah fokus pada hasil dan data performa. Oke, selanjutnya, kapan usability itu bekerja? Nah, usability itu bekerja ketika yang pertama, uji desain lama. Waktu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sebelum mulai desain baru. Jadi, kita waktu menguji usability dari sebuah sistem kita, itu nggak bisa semenit, 2 menit, atau 3 menit. Jadi kita harus riset terlebih dahulu yang cukup memakan waktu juga. Analisa desain pesaing. Nah, analisa desain pesaing ini jadi kita melihat desain kompetitor sistem kita. Bagaimana sih desain kompetitor kita itu kayak gimana, usability-nya kayak gimana, kegunaannya kayak gimana, cara kerjanya kayak gimana. Nah, kita riset itu. Kita riset supaya kita bisa membuat sebuah sistem yang berbeda tapi lebih berguna dari sistem kompetitor yang lainnya. Yang ketiga adalah studi lapangan. Amati perilaku user di lingkungan asli mereka. Seperti di slide sebelumnya yang sudah saya jelaskan tadi, kita harus riset terlebih dahulu apa yang dibutuhkan oleh orang-orang. Sebuah sistem apa yang dibutuhkan oleh orang-orang. Mereka membutuhkan fitur apa, desain seperti apa, kegunaan seperti apa. Nah, seperti itulah contohnya. Uji prototipe awal. Nah, uji prototipe awal ini salah satu hal yang sangat penting juga. Karena apa? Karena tujuan ini adalah untuk mengevaluasi sistem kita itu sudah bekerja baik apa belum. Karena ya namanya prototipe awal ya, ini masih kayak ibaratnya desain mentahnya aja lah, sistem mentahnya aja. Jadi ini sebagai untuk pengembang, dan ini biasanya ya digunakan untuk developer, programmer kayak gitu. Iteratif design. Nah, iteratif design ini adalah sempurnakan sebuah desain sistem kita itu sebaik mungkin dari low ke high fidelity. Nah, dari desain-desain tersebut ada uji setiap tahapnya juga. Nah, jadi supaya nanti final projectnya itu atau final sistemnya kita itu benar-benar berhasil tanpa minim kekurangan. Walaupun yang namanya sebuah sistem atau aplikasi itu ya harus bisa bukan harus bisa sih, lebih ke awalnya itu pasti ada kekurangan lah ya, namanya kita baru awal meluncurkan sebuah sistem. Tapi setidaknya waktu kita awal meluncurkan sistem itu mindsetnya orang-orang itu kayak, wah ini aplikasi baru tetapi sistemnya langsung bagus, desainnya juga bagus dan lain-lain. Nah, kita mencari user experience pengguna seperti itu. Nah, cek dengan pedoman usability. Nah, kita bandingkan desain dengan prinsip dan hasil studi sebelumnya. Jadi sebelum kita meluncurkan sistem itu, kita riset terlebih dahulu dari prototipe awal, tahap 1, tahap 2, tahap 3. Nah, kita evaluasi kembali. Nanti kalau sudah kita evaluasi, maka kita langsung simpulkan. Nah, simpulkan baru kita membuat sistemnya supaya lebih sempurna lagi.
Yang pertama adalah, dan yang terakhir adalah uji desain akhir. Validasi hasil akhir untuk mendeteksi masalah usability tersembunyi. Ini salah satu hal yang penting. Kenapa? Karena takutnya ketika kita sudah terlanjur memberikan sebuah sistem kepada user tanpa kita uji desain akhir ini, takutnya nanti tiba-tiba user menemukan sebuah desain yang mungkin error atau bug, atau desainnya itu kok kayak kelihatan jelek, atau sistemnya kok tiba-tiba nggak bisa di ini itulah, seperti itulah. Nah, untuk slide selanjutnya saya akan menjelaskan slide selanjutnya, dan ini yang terakhir, yaitu adalah sebuah kesimpulan. Usability adalah elemen penting dalam desain sistem yang menilai seberapa mudah, efisien, dan memuaskannya sebuah produk digunakan oleh pengguna. Usability mencakup aspek learnability, efisiensi, memorable, error, dan handling, dan satisfaction. Nah, seperti diagram yang saya berikan tadi di slide sebelumnya, agar sebuah sistem ini benar-benar useful, ia harus memiliki utility atau berguna, sekaligus usability atau mudah digunakan. Peningkatan usability dilakukan melalui pengujian langsung dengan penggunaan dan iterasi desain berbasis umpan balik. Sistem yang usable akan meningkatkan pengalaman pengguna dan mendorong keberhasilan produk secara keseluruhan. Oke, kita akan membahas prinsip aksesibilitas. Nah, prinsip aksesibilitas itu apa sih dalam IMK? Yang pertama, sejauh mana antarmuka dapat digunakan oleh semua orang. Yang kedua, bukan hanya kewajiban hukum. Aksesibilitas ini sebenarnya juga penting karena memiliki tanggung jawab sosial dan keunggulan kompetitif dari sebuah sistem kompetitor. Yang ketiga adalah menjangkau lebih banyak pengguna, meningkatkan kepuasan, dan mengurangi resiko hukum. Oke, untuk slide selanjutnya, mengukur aksesibilitas dalam IMK. Nah, ada dua yang baru saya temukan untuk atau cara mengukur aksesibilitas dalam IMK atau interaksi manusia dan komputer. Yang pertama adalah saat mengukur aksesibilitas ini, berbagai metode dan alat dapat digunakan, seperti audit aksesibilitas yang mengevaluasi kepatuhan terhadap standar seperti WCAG dan yang lainnya. Yang kedua adalah pengujian aksesibilitas menilai interaksi produk dengan teknologi bantuan, sedangkan penelitian pengguna aksesibilitas menggali pengalaman dan persepsi pengguna dengan berbagai kebutuhan. Oke, di slide selanjutnya, cara meningkatkan aksesibilitas. Nah, sebenarnya ini sama seperti uji formatif usability tadi. Yang pertama adalah lakukan penelitian pengguna aksesibilitas untuk memahami pengalaman nyata pengguna dengan kebutuhan berbeda. Jadi ya seperti contoh uji formatif tadi, kita berikan atau tes awal ke 5 user. Nah, nanti 5 user itu suruh mengevaluasi bagaimana sistem kita, aksesibilitas sistem kita itu bagaimana, apakah ada yang kurang atau ada tambahan dan lain-lain. Nah, itu seperti uji formatif usability tadi lah. Nah, yang kedua adalah lakukan pengujian aksesibilitas secara berulang menggunakan teknologi bantuan seperti pembaca layar. Nah, mengapa ini perlu? Karena apa? Dalam aksesibilitas IMK, pengujian berulang itu sangat penting supaya kita meminimalkan sebuah kesalahan sebuah sistem yang kita buat atau sebuah desain yang kita buat, supaya user pengguna itu langsung suka gitu dengan sistem atau desain yang sudah kita buat. Yang ketiga adalah gunakan heuristik dan pola aksesibilitas untuk meningkatkan kegunaan dan kejelasan antarmuka. Nah, yang dimaksud di sini adalah meningkatkan desain yang sekiranya desain atau sistem kita itu dapat meningkatkan produktivitas pengguna, dapat meningkatkan kinerja pengguna, dan pengguna itu kayak langsung gampang menggunakannya juga. Nah, yang dimaksud di gambar 3 itu seperti itu. Nah, untuk di slide selanjutnya, prinsip etika pengujian aksesibilitas.
Yang pertama adalah etika dan persetujuan pengguna. Nah, seperti slide sebelumnya tadi, evaluasi itu nggak harus kita langsung memberikan oh ini saya punya sistem atau desain, tes gitu, nggak. Itu punya prinsip atau etika saat waktu pengujian itu. Nah, pertama, kita harus menghormati pengguna. Kalau semisal pengguna tidak mau untuk mencoba sistem kita, ya jangan dipaksa itu. Nah, yang kedua adalah privasi dan keamanan data. Nah, waktu kita membuat sistem yang sekiranya membutuhkan data user, maka kita harus bisa menjamin data tersebut aman. Karena apa? Itu adalah salah satu bentuk kayak seperti kepercayaan, bentuk kepercayaan dari kita ke user, bentuk kepercayaan user ke kita supaya sistem kita itu mereka percaya untuk menggunakannya. Nah, keadilan dan inklusivitas. Nah, keadilan dan inklusivitas ini adalah pengujian harus dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif, di mana sistem ini tidak harus kayak tidak boleh kayak sistem ini kayak harus sistemnya nggak boleh mengandung unsur diskriminatif, sara dan lain-lain, karena itu sesuatu hal yang selain melanggar hukum juga melanggar norma etika pengujian aksesibilitas. Nah, yang kedua ini adalah semua kelompok termasuk penyandang disabilitas harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi dan tanpa terkecuali. Nah, sama seperti poin yang pertama tadi, pengujian harus dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Pengujian sebuah sistem dan desain ini jika kita mengujinya ke orang yang mempunyai disabilitas atau kekurangan, nah sebisa mungkin kita jangan kayak mengucilkan, nah, karena takutnya waktu orang yang mempunyai kekurangan ini mencoba sistem kita, takutnya mindset mereka itu, ini sistemnya ini ternyata nggak user friendly sama disabilitas, dan takutnya seperti itu. Jadi itu nggak etik lah dalam sebuah pengujian aksesibilitas. Nah, menerapkan prinsip etika aksesibilitas. Untuk menerapkan etika pengujian kegunaan, rencanakan, komunikasikan, dan dokumentasikan proses dengan modifikasi tujuan dan metode sesuai kebutuhan pengguna. Buat protokol awal dengan skrip dengan formulir persetujuan. Dan yang kedua adalah rekrut pengguna yang mewakili audiens target. Jadi sistem kita itu harus sesuai dengan audiens. Dan yang ketiga adalah fleksibilitas terhadap masukan. Jadi kita harus menerima semua masukan, jangan baperan gitu. Nah, yang keempat adalah analisis dan laporkan hasil untuk meningkatkan penggunaan dan menghormati privasi pengguna ketika sistem kita itu menggunakan data pengguna. Nah, hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam aksesibilitas. Yang pertama adalah desain antarmuka yang dapat diakses. Itu sangat penting karena apa? Semakin desain itu mudah digunakan, maka semakin suka pula pengguna atau user itu menggunakan sistem kita. Jadi mereka seperti, wih desainnya bagus sih, tak pakai terus aplikasinya atau sistemnya, dan nah seperti itu. Komunikasi, dan yang kedua adalah komunikasi yang jelas dan sederhana. Nah, jadi dalam sebuah fitur aksesibilitas itu sebuah sistem kita itu harus mudah, kayak ibaratnya itu user langsung nangkep maksud dari sistem kita itu seperti apa dan lain-lain. Nah, itu contohnya. Yang ketiga adalah pengujian aksesibilitas yang komprehensif. Libatkan pengguna dengan berbagai disabilitas dalam pengujian. Nah, jadi waktu pengujian itu kita jangan pandang bulu kayak, kita hanya menguji sebuah sistem atau desain ke orang-orang yang punya kelebihan saja, yang punya kekurangan itu kita nggak mau memberikan kesempatan, jangan, itu nggak boleh. Nah, dukungan multimodal. Dukungan interaksi melalui suara, layar sentuh, dan kontrol suara. Ini sangat penting karena apa? Supaya kita bisa membuat sebuah sistem aksesibilitas yang benar-benar secara global penggunaannya. Jadi dari semua kalangan bisa menggunakannya. Seperti itu. Kesimpulan. Nah, ini yang terakhir.
Ya masih ada slide lagi sih. Kesimpulan dari aksesibilitas ini adalah untuk mencapai aksesibilitas yang optimal dalam interaksi manusia dan komputer, pentingnya untuk mengadopsi pendekatan dan inklusif dan berfokus pada pengguna. Nah, di sini pemeliharaan aksesibilitas selama seluruh siklus hidup produk juga sangat penting untuk memastikan produk tetap relevan dan dapat diakses oleh berbagai pengguna sepanjang waktu. Oke, slide selanjutnya. Nah, poin-poin penting dari prinsip usability dan aksesibilitas. Nah, saya sudah merangkum beberapa poin ya, dan saya sajikan satu juga. Yang pertama, poin-poin penting dari usability ini adalah yang pertama efektivitas. Seberapa efektivitasnya sebuah sistem kita itu untuk pengguna user. Nah, efisiensi, waktu dan upaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Yang ketiga adalah kepuasan pengguna. Yang keempat adalah belajar dan adaptasi. Yang kelima adalah kesalahan pengguna. Jadi ya seperti itulah, bisa kalian baca. Nah, aksesibilitas. Poin-poin penting aksesibilitas adalah inklusivitas. Produk harus dapat diakses oleh pengguna dengan berbagai kemampuan dan keterbatasan pengguna teknologi bantuan. Jadi aksesibilitas, poin-poin penting dari aksesibilitas itu harus mempunyai penggunaan fitur tambahan lah, seperti itu. Desain yang fleksibilitas. Nah, desain yang fleksibel ini yang mudah digunakan oleh semua orang. Prinsip aksesibilitas yang standar. Standar ini dalam artian yang sesuai dengan aturan yang berlaku gitu. Pengujian beragam pengguna. Nah, jadi kita memberikan uji aksesibilitas itu ke semua pengguna tanpa pandang bulu. Nah, untuk kesimpulan dari usability dan aksesibilitas itu sendiri adalah usability dan aksesibilitas adalah kunci utama dalam menciptakan produk yang ramah pengguna. Produk yang mudah digunakan dan dapat diakses oleh semua akan meningkatkan pengalaman, loyalitas, dan jangkauan pengguna. Yang ketiga adalah pendekatan etis, inklusif, dan berkelanjutan harus diterapkan dalam setiap tahap desain dan pengembangan. Nah, ini adalah daftar pusaka yang saya gunakan untuk membuat PPT ini. Yang pertama itu dari sebuah website. Yang kedua itu dari LinkedIn, saya dapat dari LinkedIn. Dan yang ketiga itu saya dari website juga. Dan yang keempat itu saya dapat dari jurnal. Jadi ya saya cari di 4 aspek juga supaya materi saya itu lebih kompleks gitu, lebih lengkap gitu. Dan itu semua daftar pusaka itu saya jadikan satu dan saya jadikan PPT ini. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video saya. Ini adalah tugas penyampaian materi pertama saya, karena ini sebuah tugas UTS juga. Jadi jika ada salah kata atau kata-kata yang belibet atau kebingungan penyampaian atau ya dan lain-lain lah, saya mohon maaf karena ya ini tugas penyampaian pertama saya untuk bikin video. Jadi untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.